Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Juita, NIM 19006195 dari jurusan Bimbingan Konseling Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konseling perkawinan guna untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah konseling perkawinan. Baiklah, kita akan masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian perkawinan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi. Perkawinan merupakan suatu kesatuan. Kesatuan itu diciptakan oleh cinta dan dukungan yang diberikan oleh seorang pria pada istrinya dan wanita pada suaminya. Menurut Goldberg dalam Yuwana dan Wamaramis tahun 2003, perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Perkawinan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelestarian kebudayaan dan terpenuhnya kebutuhan interpersonal. Yang kedua yaitu syarat terbentuknya perkawinan. Bagi para pihak yang ingin melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan. Pada syarat ini terbagi dari dua macam. Yang pertama yaitu syarat material. Syarat material ini terbagi lagi menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan yang berkaitan dengan diri yang bersangkutan. Yang kedua syarat material mutlak, yaitu syarat yang harus dimiliki oleh calon mempelai. Yang ketiga syarat material relatif, yaitu mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Yang kedua yaitu syarat formil. Ini dapat dibagi dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkannya perkawinan itu sendiri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan. Materi berikutnya yaitu tujuan perkawinan. Dalam tujuan perkawinan ini terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia, normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu. Dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya. Apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran Islam, nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Yang kedua, untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Yang ketiga, untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Yang keempat, untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Selanjutnya yaitu peran individu dalam perkawinan. Kehidupan perkawinan sering sekali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak orang yang merasa gagal dalam menjalani perkawinannya. Pada umumnya, bayangan akan kebahagiaan yang harmonis dan mesra dalam sebuah perkawinan segera sirna di masa awal perkawinan. Seiring munculnya perbedaan-perbedaan dan ketidaksesuaian di antara pasangan suami istri. Cepat atau lambat, perbedaan dan proses penyesuaian ini akan menyebabkan munculnya konflik di dalam kehidupan perkawinan. Pada dasarnya, konflik yang muncul akibat proses penyesuaian di antara pasangan suami istri adalah hal yang sangat wajar. Konflik yang tidak segera diatasi dengan baik dapat menimbulkan masalah yang berbahaya bagi perkawinan. Selama tahun pertama dan kedua perkawinan pasangan suami istri biasanya harus melakukan penyesuaian satu sama lain terhadap anggota keluarga masing-masing dan teman-teman. Materi selanjutnya yaitu kriteria memilih pasangan. Yang pertama adalah wajah. Wajah ini menjadi salah satu kriteria yang penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang akan melihat fisik lebih dulu sebelum ia mengenal lebih lanjut. Yang kedua yaitu harta. Mencari jodoh berdasarkan hartanya juga diperlukan. Mapan dapat dijadikan salah satu contoh acuan dalam mencari jodoh, tapi tetap saja tidak mampu dijadikan prioritas. Hal itu karena harta dan kekayaan mempunyai batas, tidak abadi ataupun kekal. Yang ketiga yaitu keturunan. Keturunan merupakan salah satu kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih jodoh, namun keturunan tidak dapat dijadikan acuan. Yang terakhir yaitu agama. Meskipun terakhir, kriteria yang satu ini dikatakan paling penting oleh Nabi Muhammad SAW. Materi selanjutnya adalah persiapan perkawinan. Yang pertama yaitu persiapan fisik. Persiapan fisik yakni untuk saling menjaga kesehatan agar pasangan nantinya dapat memperoleh keturunan yang sehat. Yang kedua yaitu persiapan psikologi. Mahmud 2010 menyebut perkembangan masa dewasa awal dapat dilihat melalui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mulai bekerja mencari nafkah.
Yang kedua, memilih teman hidup atau pasangan hidup berumah tangga. Yang ketiga, mulai memasuki kehidupan rumah tangga, yakni menjadi seorang suami atau istri. Yang keempat, yaitu belajar hidup bersama pasangan dalam suasana rumah tangga. Dan yang kelima, itu mengelola tempat tinggal untuk keperluan rumah tangga dan keluarga. Selanjutnya yaitu peran konselor dalam konseling perkawinan. Peran konselor dalam membantu klien pada konseling perkawinan dikemukakan oleh Satir Katten pada 1992, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu konselor berperan sebagai fasilitatif, comfortable, membantu klien melihat secara jelas dan objektif dirinya dan tindakan-tindakannya sendiri. Yang kedua yaitu konselor menggunakan perlakuan atau treatment melalui setting peran interaksi, berusaha menghilangkan pembelaan diri dan keluarga. Yang ketiga yaitu membelajarkan klien untuk berbuat secara dewasa dan untuk bertanggung jawab dan melakukan self control. Yang berikutnya yaitu konselor menjadi penengah dari pertentangan atau kesenjangan komunikasi dan menginterpretasikan pesan-pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir adalah konselor menolak perbuatan penilaian dan membantu menjadi kongruent dalam respon-respon anggota keluarganya. Baiklah, ya itulah materi yang terakhir. Saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.